Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Kali ini akan kita bicarakan tentang induksi matematika. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, ini induksi matematika. Misalnya, buktikan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah n sama dengan setengah n kali n tambah 1. Jadi untuk membuktikan sebuah rumus benar atau tidak, maka di induksi matematika ada 3 langkah. Yang pertama kita cek untuk berlaku atau tidak untuk n sama dengan 1. Artinya nanti yang di kiri sama dengan yang di kanan. Kalau langkah pertama ini nggak dipenuhi, maka nggak usah dilanjutkan karena rumus itu pasti sudah salah. Langkah kedua itu adalah kita misalkan atau andaikan berlaku untuk n sama dengan k. Sedangkan langkah ketiga adalah kita harus perlihatkan bahwa berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Untuk n sama dengan 1, berarti kita ambil ini 1 ya. Kita masukkan n sama dengan 1 di sini, berarti setengah kali 1 tambah 1, berarti yang di kiri sama dengan yang di kanan, sama-sama 1. Berarti berlaku untuk n sama dengan 1. Selanjutnya kita andaikan berlaku untuk n sama dengan k. Maka yang ini akan berubah menjadi 1 tambah 2 dan seterusnya tambah k sama dengan setengah k kali k tambah 1. Selanjutnya kita harus tunjukkan bahwa berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Sehingga yang ini, yang di sebelah kiri ini, atau yang ini, berubah menjadi 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah k ditambah dengan k tambah 1. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah k tadi sama dengan setengah k kali k tambah 1. Masukkan kemari sehingga kita dapatkan setengah k kali k tambah 1 tambah k tambah 1. Nah, kemudian yang ini kita samakan penyebutnya sehingga kita dapatkan k kali k tambah 1 tambah 2 kali k tambah 1 per 2. Lalu kita olah, kalau kita olah menjadi k tambah 1 kali k tambah 2. K tambah 2 ini bisa kita ubah menjadi k tambah 1 tambah 1 sehingga kita dapatkan k tambah 1 kali k tambah 1 tambah 1 per 2. Maka dapat kita tunjukkan bahwa berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Berarti terbukti. Selanjutnya, coba kita lihat. Buktikan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Nah, langkah pertama tadi masukkan atau substitusi n sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. 2 kali 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Sedangkan 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga yang di sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan sama dengan 1. Langkah berikutnya tadi adalah n sama dengan k. Misalkan berlaku untuk n sama dengan k. Sehingga menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2k kurang 1 sama dengan k kuadrat. Kemudian kita tunjukkan bahwa berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Untuk n sama dengan k tambah 1, maka yang ini akan berubah atau yang ini sama saja menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2k kurang 1 tambah 2 kali k tambah 1 kurang 1. Nah, yang ini tadi sama dengan k kuadrat. Sehingga ini menjadi k kuadrat tambah 2k tambah 1 kurang 1. Ini kita olah sehingga kita dapat k kuadrat tambah 2k tambah 2 kurang 1 atau ini sama dengan k kuadrat tambah 2k tambah 1. Ini kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Berarti menjadi k tambah 1 pangkat 2. Nah, kita lihat berarti terbukti bahwa rumus ini adalah benar. Oke, bagi Anda yang menginginkan layanan spesifik, silakan gabung dengan Berbagi Matematika. Di channel Berbagi Matematika sudah ada tombol gabung, silakan diklik untuk
atau fasilitas yang akan Anda dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan coba lanjutkan buktikan 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya tambah 2n sama dengan n kuadrat tambah n. Nah, pertama tadi kita misalkan berlaku untuk S sama dengan 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 1 kuadrat tambah 1. Kalau 2 kali 1 sama dengan 2, 1 kali 2, 1 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2. Berarti dapat kita lihat bahwa yang di sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan. Andaikan berlaku untuk n sama dengan k sehingga menjadi 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya tambah 2k sama dengan k kuadrat tambah k. Nah, kita akan tunjukkan bahwa juga berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Untuk n sama dengan k tambah 1, maka ini akan berubah menjadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya tambah 2k tambah 2 kali k tambah 1. Nah, 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya tambah 2k tadi sama dengan k kuadrat tambah k. Sehingga kita peroleh ini berubah menjadi k kuadrat tambah k tambah 2 kali k tambah 1. Nah, yang ini bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa buat menjadi k kuadrat tambah 2k tambah 1. Tambah k tambah 1, 1 tambah 1 kan sama dengan 2, jadi ini sama dengan ini. Lalu yang ini kita ubah menjadi kuadrat sempurna, berarti menjadi k tambah 1 pangkat 2. Yang ini tetap aja k tambah 1. Nah, kita lihat modelnya, maka terbukti berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Berarti rumus ini benar. Selanjutnya kita akan coba lihat lagi, buktikan 3 tambah 11 tambah dan seterusnya tambah 8n kurang 5 sama dengan 4n kuadrat kurang n. Nah, langkah pertama tadi kita substitusi atau andaikan berlaku untuk S sama dengan 1. Berarti kalau n sama dengan 1 kita ambil yang ini aja di sebelah kiri, berarti 8 kali 1 kurang 5 sama dengan 4 kali 1 kuadrat kurang 1. 8 kali 1 kurang 5 sama dengan 3. 1 pangkat 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 3. Berarti kita lihat yang kiri sama dengan kanan, berarti berlaku untuk n sama dengan 1. Kita akan misalkan berlaku untuk n sama dengan k, sehingga 3 tambah 11 tambah dan seterusnya tambah 8k kurang 5 sama dengan 4k kuadrat kurang k. Kita akan tunjukkan bahwa berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Sehingga yang ini kita ubah menjadi 3 tambah 11 tambah dan seterusnya tambah 8k kurang 5 tambah 8 kali k tambah 1 kurang 5. Nah, yang 3 tambah 11 tambah dan seterusnya tambah 8k kurang 5 tadi, kita sudah misalkan itu berlaku berarti 4k kuadrat kurang k. Nah, maka ini akan berubah menjadi 4k kuadrat kurang k kali 8 kali k tambah 1 kurang 5. Lalu ini diselesaikan menjadi 4k kuadrat kurang k tambah 8k tambah 8 kurang 5. Nah, lalu ini kita olah menjadi 4k kuadrat tambah 7k tambah 3. Nah, sekarang ini bisa kita ubah menjadi 4k kuadrat tambah 8k kurang k tambah 4 kurang 1. Jadi kembali dia ke sini. Lalu yang ini kita olah lagi menjadi 4 kali k kuadrat tambah 2k tambah 1 kurang k kurang 1. Lalu yang ini kita buat menjadi kuadrat sempurna dan ini kita sederhanakan menjadi 4 kali k tambah 1 kuadrat kurang k tambah 1 seperti ini. Nah, ternyata ini modelnya sama dengan ini, berarti dapat kita tunjukkan bahwa rumus ini adalah suatu rumus yang benar. Oke, itu aja cara untuk menentukan bukti kebenaran sebuah rumus dengan menggunakan induksi matematika. Jangan lupa tonton video saya yang lain tentang induksi matematika di channel Berbagi Matematika. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.